Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa rekan trader semuanya. Bersama Maurits, bersama Amarket di analisa mingguan kita di minggu terakhir tahun 2025. Segera kita akan sampai di penghujung tahun, di minggu terakhir tahun 2025. Dan kita akan memasuki tahun yang baru 2026 yang adalah tahun dengan penuh dengan perjuangan. Tapi rekan trader, seperti biasa pasar terus bergerak. Menjelang akhir tahun masih tetap ada berita-berita fundamental yang akan dikeluarkan. Pasar masih terus bergerak rekan trader sampai tanggal 31 nanti. Tanggal 2 pun juga masih tetap dibuka rekan trader, walaupun tidak terlalu dahsyat, tapi memang ada news yang dikeluarkan di kalender ekonomi, jadi kemungkinan akan dibuka, tapi pergerakannya mungkin akan datar-datar saja. Oleh karena itu kita mengambil rekan trader memberikan analisa tersebut. Dan seperti biasa rekan trader, kita lihat di mana satu minggu yang telah terjadi tanggal 22 sampai tanggal 26 yang lalu, pergerakan pasar sangat luar biasa dan saya mencoba untuk sedikit merefleksi apa yang terjadi selama satu minggu yang lalu. Kita mulai dari indeks dolar Amerika, bagaimana indeks dolar Amerika mengalami kejatuhan yang sangat luar biasa. Rekan trader, dari 98 dia jatuh hingga level 97.382, walaupun akhirnya di penghujung minggu tepat tanggal 26 yang lalu, bagaimana dia kembali menutup perdagangan di level 97.631 setelah data-data yang sedikit memberikan kekuatan. Setelah jatuh rekan trader, kita bisa lihat bagaimana data dari klaim pengangguran awal ya sedikit mengalami penurunan. Data PDB juga rekan trader memberikan suatu yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa lihat bagaimana indeks dolar Amerika ini bisa bereaksi setelah jatuh dari level 97.360. Sedangkan untuk rekan trader Euro USD, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bagaimana pergerakan yang terjadi pada Euro USD selama satu minggu. Sangat luar biasa rekan trader hingga level 1.18109, walaupun pada tanggal 24 dan tanggal 26 kemarin dia sempat jatuh kembali lagi rekan trader dan menutup perdagangan di seputaran 1.17682. Dan kita lihat bagaimana ini tidak bisa kita pungkiri bahwa data dari PDB dan kita bisa lihat data dari klaim pengangguran awal sedikit memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika, sehingga di penghujung minggu Euro USD agak sedikit tertekan, walaupun kita bisa lihat bahwa Euro USD ini dia pada prinsipnya dia tergelincir ya saat data PDB yang kuat, di mana dari data PDB itu mengangkat dolar Amerika dan membuat pasangan mata uang ini agak sedikit tertekan di penghujung minggu. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bagaimana pergerakan terjadi pound sterling sama seperti Euro USD. Kenaikan yang sangat luar biasa, naik sampai level tertinggi rekan trader di seputaran 1.35297. Ini merupakan ketinggian yang bisa dibilang tertinggi setelah pernah terjadi pada bulan September, tanggal 23 bulan September rekan trader. Dia menyamai rekor tersebut, walaupun akhirnya di penghujung agak sedikit mengalami pelemahan imbas dari data-data yang dikeluarkan membuat dolar Amerika agak sedikit menguat. Data PDB, klaim pengangguran awal membuat pasangan mata uang ini agak sedikit tertekan rekan trader. Sedangkan untuk gold, jangan dibilang lagi. Santarelli mengaung luar biasa. Setelah membuka perdagangan di hari Senin masih di seputar 4.335, perlahan namun pasti faktor peperangan Venezuela, Amerika, geopolitik, Rusia, Ukraina membuat pasangan
komoditas yang sangat luar biasa ini, gold naik rekan trader hingga menutup di seputaran 4.531. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, walaupun tanggal 24 data PDB dan data klaim pengangguran awal agak sedikit memberikan tekanan. Dia sempat turun di 4.400, tapi setelah itu dia kembali lagi di 4.500 dan menutup di seputaran 4.531. Ingat rekan trader, Santar Rally ini sangat luar biasa dan kemungkinan Santar Rally ini masih terus berlangsung di awal tahun 2026 nanti. Oleh karena itu peluang untuk naik masih sangat besar terbuka untuk gold pada kesempatan yang akan datang. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita bisa lihat bagaimana perdagangan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Memulai hari Senin dengan pelemahan yang sangat luar biasa, jatuh rekan trader hingga level paling terendah di seputaran 155, tapi di penghujung tanggal 26 dia masih bisa naik dan dia berada sekitaran 156.512. Ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat juga bahwa USD Yen Jepang ini dia mengangkat seluruh kenaikan yang dibuat pada hari pengumuman kebijakan Bank of Japan. Ya, di sini juga kita bisa lihat bahwa para investor tertarik oleh prospek kampanye pengetatan moneter yang akan dilakukan oleh Bank of Japan. Nah, rekan trader, secara besar ini adalah secara teknikal, sedangkan untuk fundamental minggu yang lalu banyak sekali data-data yang dikeluarkan rekan trader. Ya, kita bisa lihat pada prinsipnya untuk data minggu lalu rekan trader, pergerakan yang sangat luar biasa terjadi. Dan kalau kita lihat di sini rekan trader, apa yang terjadi pada minggu lalu ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat di sini selama satu minggu, ya, minggu yang lalu, sabar rekan trader, saya tunjukin dulu dari tanggal 22 ya rekan trader ya, hingga tanggal 26 bagaimana pergerakan yang terjadi ini. Kalau rekan trader lihat di sini, sabar rekan trader, saya balikin ini dulu. Nah, sabar rekan trader. Di website. Oke. Nah, di sini rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bagaimana pergerakan terjadi selama satu minggu yang lalu. Ya, GDP PDB yang dikeluarkan berada sekitaran 4,3%. Pada hari Selasa, kepercayaan konsumen CB juga dia berada pada 89,1, dan inilah yang menjadi alasan klaim pengangguran awal, klaim pengangguran agak sedikit mengalami pelemahan, sehingga disinilah yang membuat bagaimana indeks dolar Amerika sedikit mengalami penguatan yang signifikan. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah untuk minggu depan memasuki minggu terakhir tahun 2025? Bagaimanakah pergerakan yang terjadi rekan trader? Nah, untuk minggu depan rekan trader, pada prinsipnya dia sudah masuk di minggu-minggu terakhir, ya, pasar sudah tidak banyak bergejolak lagi, tapi memang akan ada pada hari Rabu rekan trader. Hari Rabu itu akan ada sedikit data yang dikeluarkan, ada data hasil rapat FOMC juga ya, Kamis dini hari, hari Rabu ya, Selasa dini hari lah ya. Terus klaim pengangguran awal juga akan dikeluarkan rekan trader ya, pada pukul 20.30 hari Kamis, pasar libur. Nah, nanti hari Jumat tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari itu ada indeks manajer pembelian PMI manufaktur akan dirilis ya, secara garis besar. Kalau rekan trader lihat di kalender di sini juga, di sini untuk hari Senin minggu besok ya, besok akan ada US penjualan rumah tertunda, ini akan segera dikeluarkan. Tanggal 30 juga ada PMI Chicago ya, perumahan bulan Oktober. Ini data-data yang masih juga sangat berguna rekan trader. Hari Kamis itu ada, hari Rabu ada klaim pengangguran awal ya. Hari Jumat, hari Kamis kan tanggal 1 tidak terlalu ada. Nah, nanti hari Jumat pasar agak sedikit dibuka lagi. Kan trader bisa lihat ya, ada, tapi pada prinsipnya hari Jumat ini pasar tidak terlalu besar-besar amat ya, mungkin dia permulaan tahun jadi ya masih akan
wait and see melihat apa yang terjadi ya. Tapi pada prinsipnya di penghujung tahun 2025 ada sedikit berita yang bisa dijadikan referensi untuk pergerakan yang terjadi pada pasar. Dan pada minggu-minggu terakhir seperti kayak gini, pasar lebih melihat wait and see karena pergerakan sudah sangat ya memasuki akhir tahun ya rekan trader, jadi agak sedikit tiarap-tiarap dikit lah. Oke rekan trader, ini untuk minggu depan hingga tanggal 2 Januari. Secara teknikal gimana rekan trader? Nah, untuk secara teknikal saya mau sedikit melakukan analisa buat rekan trader. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Pada prinsipnya untuk indeks dolar Amerika, walaupun secara garis besar punya peluang naik, tapi menurut saya peluangnya itu lebih banyak untuk mengalami pelemahan rekan trader. Dan kalau saya lihat bahwa pelemahan yang terjadi ini masih sangat besar, dan saya bisa melihat bahwa kemungkinan itu dia akan bergerak dari level paling, karena ini masih liburan ya rekan trader ya, jadi pasar belum terlalu bergejolak luar biasa. Menurut saya sampai tanggal 2 nanti itu pasar akan bergerak sangat tipis antara 97.178 hingga 97.631. Ya, ini adalah keadaan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hingga tanggal 2 nanti di awal tahun yang baru rekan trader. Nah, oke rekan trader, selanjutnya rekan trader, bagaimanakah untuk indeks dolar Amerika Euro USD? Ini tadi indeks dolar Amerika untuk Euro USD hingga tanggal 2. Dari analisa yang coba kami tawarkan buat rekan trader, indeks dolar Amerika dalam perkiraan kami masih mempunyai peluang yang naik rekan trader. Minimal kalau menurut saya, rekan trader, minimal kalau menurut saya dia itu masih bisa naik ya, menurut saya hingga level kalau paling tinggi sekali sih di seputaran 1.18373 sih ya. Tapi hati-hati juga bahwa peluang untuk kembali lagi mengalami pelemahan masih sangat besar. Menurut analisa saya dia masih bisa turun melemah hingga level terendah di seputaran 1.17360. Sudah di penghujung tahun, jadi harap maklum rekan trader ya pergerakan yang terjadi pada pasangan ini. Sedangkan untuk pound sterling walaupun secara garis besar kondisinya masih tetap punya peluang untuk bullish, tapi di penghujung tahun kemungkinan besar pasar juga tidak terlalu wah-wah banget. Analisa saya itu dia akan mencoba dari level paling terendah ya rekan trader ya. Nah, di seputaran, menurut saya di sekitaran sini deh, level terendah. Nah sini ya, 1.34387 hingga ketinggian yang menurut saya masih bisa saja diperoleh oleh pasangan mata uang ini di seputaran 1.35922. Nah ini dia 3952 di sini rekan trader ya, hingga level paling terendah itu nah di sekitaran sini 1.34387. Sedangkan untuk gold rekan trader, nah ini gold ini menurut saya gold ini masih punya peluang naik, tapi hati-hati agak sedikit tiarap juga bisa terjadi minggu ini ya. Analisa saya gold sih tidak terlalu tinggi-tinggi banget sih menurut saya, untuk sampai 4.600 itu terlalu jauh kali rekan trader. Saya pikir dia akan mencoba, sekarang kan udah 3.500 sempat menembus 3.549, sekarang di 3.551. Tapi menurut saya peluang untuk menuju 6.000 waduh masih sangat sulit. Ya kita lihat apakah dia bisa sampai 6.000. Oke, kita anggaplah dia akan mencoba sampai level tertinggi di sekitaran 6.000 ya rekan trader ya. Nah, kita coba kasih sedikit peluang 4.600 ya. Dari 4.600 bukan 6.000 tapi 4.600 dengan level terendah yang bisa saja terjadi itu di seputaran 4.000. Bisa kembali lagi dia hingga level 4.383. Tapi menurut saya Santarelli akan masih punya peluang besar terjadi, dan menurut saya dia masih bisa naik hingga level terbaru bisa sampai di level 4.600 ya. Walaupun menurut saya peluang untuk melemah pun juga masih sangat besar ya, karena sekarang pasar juga di akhir tahun jadi melihat ya gerakan yang terjadi. Tapi pada prinsipnya 4.600 akan selalu dicoba oleh gold ya, saat
Santarelli akan mencoba hingga 4.600-an. Sedangkan untuk USD yen Jepang, rekan trader, USD Jepang dalam pemahaman kami masih sempat dan peluang untuk kembali melemah masih sangat besar, rekan trader. Analisa saya, pasangan mata uang ini masih bisa melemah hingga level paling terendah itu di seputaran 154.397, tapi sekali lagi hati-hati bahwa dia kembali bisa naik hingga level tertinggi, rekan trader. Level ketinggian maksimal itu berada di seputaran sini ya, 157.499, hingga level paling terendah itu di seputaran sini, 154.937. Nah, rekan trader, ini adalah analisa kami untuk pasangan mata uang maupun komoditas hingga menuju akhir tahun nanti dan awal tahun pada tanggal 2 nanti. Kita akan lihat bersama-sama, rekan trader, bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar menuju akhir tahun dan memulai tahun yang baru. Semoga rekan trader, terima kasih 1 tahun telah bersama kami, bersama Ama Market, bersama saya Moritz. Terima kasih. Akhirnya saya bisa menutup minggu yang sangat luar biasa di tahun 2025. Kesuksesan bersama kami, rekan trader. 70% emas naik sesuai dengan prediksi saya, walaupun prediksi saya 4.300, dia udah sampai 4.500, tapi secara garis besar dia naik, rekan trader. Sesuatu yang sangat luar biasa bisa mendampingi rekan trader di tahun 2025. Kita akan melangkah bersama melewati tahun 2025 dan kita akan masuk di tahun 2026 dengan penuh kesuksesan. Saya percaya itu dan saya meyakini itu bahwa tahun 2026 adalah tahun yang sangat luar biasa untuk rekan trader semuanya. Semoga analisa mingguan pada minggu terakhir tahun 2025 ini bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sampai ketemu kita di awal tahun 2026 bersama Amarket, bersama Moritz. Salam profit Indonesia.